Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Bismillah, Assalamualaikum. Sebuah cerita horor, firasat kematian, dari manismu @ini_VJ. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, kita harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya, firasat kematian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pagi itu mentari bersinar hangat-hangat kuku. Burung gereja berkejaran di angkasa. Kokok ayam terdengar riuh, dan bising knalpot motor yang sedang dipanasi mesinnya saling bersahutan. Semua normal, tapi terasa janggal karena pagi itu juga suara-suara kasak-kusuk tentang kematian seorang warga desa mengalahkan bermacam-macam sumber suara yang lain. Ya Allah, tidak kusangka secepat itu Agus meninggal. Seorang ibu-ibu berdaster berucap seraya mengelus dadanya. Kok mendadak ya? Meninggal karena apa ya? Kasihan masih muda, timpal ibu-ibu yang memegang sapu. Kalau kata Yuja, karena kelindas truk. Itu rumahnya Yuja lagi rame orang. Seorang laki-laki parubaya turut menimpali sembari mengeluarkan sepeda motor yang baru saja ia panaskan. Ya Allah Pak Tang, gimana ceritanya Pak? Seorang ibu-ibu yang menggendong anak nampak menutup mulutnya, merasakan ketragisan ucapan pria yang dipanggil Pak Tang tersebut. Belum tahu aku Ti, ini aku baru akan ke sana. Kalau ada mayatnya ya langsung layat. Pria itu lalu pamit dan meluncur ke rumah Yuja. Kediaman Yuja nampak ramai oleh beberapa tetangga yang turut bersimpati, sekaligus ingin mengetahui kronologi kematian pemuda bernama Agus tadi pagi. Yuja berkali-kali menyeka air mata dengan jilbabnya. Sebuah handphone tak lepas dari genggamannya, seolah menanti kabar dari seseorang. Ya, dini hari tadi Masno menelpon aku. Katanya ia sedang di kantor polisi. Aku kaget Yu. Aku kira suamiku terkena begal atau kecelakaan. Aku langsung menangis. Untung anakku Sari segera mengambil alih telepon dari bapaknya. Yuja mencoba menerangkan kejadian yang terjadi di sela tangisannya. Ternyata Masno diperiksa polisi atas penemuan mayat Agus, keneknya yang terlindas truk. Sampai sekarang Masno masih di sana untuk dimintai keterangan. Duh Gusti, untung ada adikku Yetno yang sesama sopir dan sama-sama lagi muat ke sana. Dia juga dihubungi Masno, jadi langsung nyusul ke kantor polisi. Yuja mengusap air matanya, menangisi nasib sang suami. Masno atau suami Yuja adalah seorang sopir kendaraan muatan berat seperti truk tronton. Profesi ini sudah digeluti Masno dari masih membujang hingga kini telah memiliki 2 anak remaja. Dari profesi inilah Masno mampu mengajak beberapa orang yang bisa menyopir untuk bergabung pada perusahaan tempat ia bekerja, seperti Yetno, adik iparnya, dan Didin, putra sulungnya. Masno juga mencarikan beberapa orang untuk menjadi kenek bagi sopir-sopir tersebut. Salah satunya Agus, seorang pemuda desa yang belum lama menjadi keneknya, menggantikan Didin karena ia memilih menjadi sopir sendiri. Siapa sangka Agus yang sedari kecil terkenal sebagai anak yang badung ternyata memiliki sifat pekerja keras dan ulet. Itulah alasan Masno mengajak Agus bekerja bersamanya. Mereka menjadi rekan yang kompak sebagai sopir dengan kenek sampai malam tadi, sampai Agus ditemukan remuk tak bernyawa tergilas ban truk tronton, salah satu kendaraan proyek. Memangnya Masno lagi muat kemana Toyu? Pak RT yang turut hadir seolah menjadi reporter, mewakili pertanyaan-pertanyaan dari warga. Ia juga merasa perlu tahu seluk-beluk musibah yang menimpa salah seorang warganya. Ke Jawa Barat Pak, sudah 1 minggu muat ke sana belum pulang. Rencananya seminggu lagi baru muat dan bongkar di Jawa Timur sekalian pulang. Pak RT manggut-manggut. Lalu mayitnya sendiri kapan dipulangkan ke desa yuk? Kata Masno masih mau
Di operasi atau apa, Sar? Yuja menoleh ke anaknya Sari yang senantiasa memeluk ibunya. Di autopsi, Bu, jawab Sari lembut, membenarkan ucapan ibunya. Nah, iya itu, Pak. Tapi kalau keluarganya minta langsung dipulangkan ya bisa segera dibawa pulang. Ini saya wirawiri ke rumah keluarganya Agus untuk rembugan. Baik Yuja, sampean yang sabar. Mas No ndak bersalah. Jadi hanya dimintai keterangan yang dibutuhkan oleh polisi. Sebentar lagi juga sudah diperbolehkan pulang. Untuk keluarga Agus, saya akan ke sana memastikan keadaan mereka. Kalau ada apa-apa, sampean bisa memberitahu saya. Untuk saudara-saudara, silakan membubarkan diri. Biarkan Yuja menenangkan diri dan mari kita mendoakan almarhum Agus sambil menunggu jenazahnya. Pak RT berkata dengan bijak. Satu persatu warga membubarkan diri setelah mengucapkan bela sungkawa atau ucapan penenang kepada Yuja. Sebenarnya apa yang menyebabkan kematian Agus santer dibicarakan? Meskipun sudah lewat dari 40 harinya, semua itu dimulai dari cerita yang diungkapkan oleh ibu dari Agus sendiri mengenai kematian anak bungsunya yang tragis. Dan tiba-tiba, Agus merupakan anak kedua dari 2 bersaudara, memiliki perawakan gempal, tidak terlalu tinggi, dan potongan mulet. Harus diakui, Agus memiliki tampang yang cukup sangar. Benar-benar tokoh yang sempurna menyandang peran antagonis. Antagonis? Ya, sewaktu kecil, tepatnya ketika duduk di bangku SD, Agus banyak ditakuti oleh teman-temannya karena sifat usil dan kasarnya. Agus juga sering terlibat perkelahian dengan sesiapa yang dianggap mencari gara-gara dengannya, baik itu anak sekolah lain atau anak desa lain. Agus juga memiliki geng yang selalu siap adu jotos setiap saat. Geng anak-anak nakal yang setiap pulang sekolah menyempatkan diri merampok pohon buah-buahan warga, yang tak pulang-pulang main PS, dan yang membuat onar di dalam kelas. Tersohorlah nama Agus di desa karena sangar nian perangainya. Menginjak bangku SMP, pergaulan Agus makin meluas. Telat pulang hampir tiap hari. Lelah ibunya menasehati. Jiwa mudanya bergejolak menuntut dipuaskan rasa keingintahuan segala hal. Ia sering pergi nongkrong atau pergi ke penjuru kabupaten, tentunya tanpa mengindahkan peraturan berlalu lintas. Agus mulai mengenal rokok dan miras, diam-diam tanpa ibunya tahu. Lulus SMP, Agus merasa otaknya sudah tidak sanggup lagi bergelut dalam ring jagat pengetahuan, tak lagi mampu mencerna teori dan rumus. Di otaknya telah bertahta uang dan kekayaan. Oleh karena itu, Agus menolak ketika kakak dan ibunya akan mendaftarkan ia ke sekolahan lanjutan atas. Tapi, Agus adalah anak yang meski bandel dan bebal, tak sekalipun ia berkata atau berbuat kasar kepada ibunya, satu-satunya orang tua yang masih ia miliki. Agus merasa bertanggung jawab sepenuhnya sebagai laki-laki untuk membahagiakan dan menjaga sang ibu. Semenjak sang kakak memutuskan untuk menikah, Agus mulai berpikir bagaimana cara memperoleh pekerjaan agar dapat menghidupi ibunya. Apalagi setelah menikah, kakak laki-lakinya itu jarang sekali memberikan jatah bulanan kepada sang ibu. Istrinya terkenal pelit pada keluarga suaminya. Tiada kata gengsi bagi Agus. Selama ia bisa memperoleh uang halal, apapun pekerjaannya akan ia lakukan. Sayang sekali, lulusan SMP dengan nilai seikhlas gurunya memberikan, seperti terasa tersisih dari persaingan dunia kerja. Berakhirlah Agus menjadi pekerja serabutan. Saat musim menggarap sawah, tak segan ia menjadi buruh tani. Sawah telah tergarap, sudilah dia menjadi kuli. Kiranya tak ada panggilan kerja, ikutlah dia menjadi kuli panggul di toko bahan bangunan tempat kakaknya bekerja. Agus si anak bandel telah menjadi Agus si anak pekerja keras. Hingga suatu hari, nampak Agus menaiki motor bututnya berkeliling di perkampungan, berniat mencari pekerjaan. Bertemulah ia dengan Pak Sufyan, salah seorang warga yang cukup berada, dengan pekerjaan sebagai kepala gudang di sebuah perusahaan kecil di kota. Halaman rumahnya yang luas dan rindang nampak dijejali berbagai rongsokan, barang-barang bekas dari tempat ia bekerja. Melihat sosok pemuda yang menaiki motor butut dengan tampang tak selera hidup, Pak Sufyan lantas memanggilnya. "Gus, Agus, sini Gus."
Pak Sufyan melambai dan sesekali menepuk-nepuk tangan memanggil Agus yang telah melewatinya. Bergegas Agus memutar stang motor menghampiri Pak Sufyan. "Iya Pak." "Pak Sufyan, nama saya Pak Sufyan. Mau kemana kamu tengah hari gini?" Pak Sufyan memperkenalkan diri melihat Agus yang mengernyit tanda tak mengenalnya. Anu Pak, ndak tahu ini mau kemana. Yang jelas aku mau nyari kerja." Agus menjawab dengan nada lemah, syarat putus asa. Pak Sufyan menepuk pundaknya. "Ya sudah, kebetulan saya ada pekerjaan untuk kamu. Kalau kamu bersedia sih." "Dulu asal halal ya mau aku Pak." Seketika Agus menjawab dengan antusias, meski tetap di atas motor. "Saya punya banyak rongsokan di rumah. Kamu bantu saya memilah-milah, lalu menaikkan ke mobil pick up. Besok akan ada orang pengepul yang mau ngambil. Bagaimana? Halal toh? Mau ndak? Ayo gas Pak." Agus bergegas mengikuti Pak Sufyan ke rumahnya. Meski awalnya ogah memilah-milah rongsokan sebanyak itu, tetapi ia teringat ibu di rumah. Ia tak ingin pulang dengan dompet kosong. Agus bekerja memilah rongsokan sesuai arahan Pak Sufyan. Ia semakin semangat memilah rongsokan ketika istri Pak Sufyan bukan hanya menyediakan air minum, tetapi juga pasilan atau cemilan dan makanan. "Ini Gus, dimakan pasilannya. Kalau sudah lapar, langsung makan ya, ini nasinya." "Siap Bu." "Ini rongsokan dari mana Bu? Kok banyak banget?" "Dari gudang perusahaan tempat kerja Pak Sufyan. Tiap hari dibawa pulang, jadi numpuk segitu banyaknya. Daripada dibuang, mending dibawa pulang Pak Sufyan, terus dikirim ke pengepul Togus, jadi duit." Jelas Bu Sufyan. Setelah mempersilahkan makan kepada Agus sekali lagi, ia pamit masuk ke rumah. Sementara Agus sesekali menenggak minum atau mencomot pasilan yang disuguhkan di sela kerjanya. Tetapi saking banyaknya rongsokan, hingga maghrib menjelang, barulah rongsokan itu selesai ia sortir. Agus menyeka peluh yang membasahi wajahnya. Kaosnya telah basah kuyup oleh keringat. Agus tengah berselonjor di bawah pohon mangga yang ada di tengah pekarangan saat Pak Sufyan menghampiri dengan membawa sebuah kresek hitam. "Gus, ini sisa cemilannya kamu bawa pulang saja. Lalu ini saya tidak bisa memberikan banyak Gus. Sebagai upah kamu telah membantu saya hari ini." Pak Sufyan memberikan kresek hitam dan selembar uang 50.000 kepada Agus. Agus menerima kresek dan uang itu dengan sukacita. "Wah, suwun loh Pak Sufyan, terima kasih. Ini besok aku kesini lagi atau enggak Pak?" "Loh ya iya toh Gus. Terus siapa yang mau menaikkan rongsokan ke mobil? Saya hendak kuat Gus, krempeng gini. Jelas kamu yang punya tenaga 1000 gajah ini yang kuat." Kelakar Pak Sufyan seraya menepuk-nepuk bau Agus. "Wah siap Pak, besok pagi aku kesini, dijamin beres Pak." Mereka lalu bercanda sebentar sebelum Agus pamit pulang. Selepas kepergian Agus, datanglah seorang tetangga Pak Sufyan menghampirinya. "Itu si Agus Pak." "Iya Kang, tak mintai tolong ngeringkesi, merapikan rongsokan ini, mau saya setor besok." Tetangga itu nampak mengernyitkan dahi dan berucap setengah berbisik. "Lah kok sampean bisa kenal si Agus sih Pak? Sampai-sampai ngajakin ke rumah?" Berganti Pak Sufyan mengernyitkan dahinya. "Loh, kalau soal kenal, saya rasa orang satu kampung juga kenal si Agus Pak. Kenapa memangnya?" "Nah itu Pak Sufyan, kan semua orang kenal dia karena dia itu terkenal bandel, nakal kayak preman, ndak ada sopan santun. Bapak ndak takut apa kalau misal dia kerja tanpa pengawasan, terus masuk rumah dan mengambil barang milik Pak Sufyan?" Pak Sufyan tersenyum tipis dan menggeleng-geleng. "Tampak kriminal, belum tentu kelakuan kriminal toh Pak. Ya kita lihat sajalah ke depannya. Kalau dia berani macam-macam, saya juga tak segan menindak," ucap Pak Sufyan. Tetangga itu mewanti-wanti Pak Sufyan sebelum pamit pergi ke musola. Esok harinya, Agus datang ke rumah Pak Sufyan pagi-pagi sekali. Sambil menunggu mobil pick up yang akan mengangkut rongsokan, ia bersama Pak Sufyan duduk di teras rumah menghadap pohon mangga. Pohonnya lebat, pasti buahnya juga lebat.
ucap Agus lalu menyeruput kopi yang disuguhkan istri Pak Sofyan. Jelas Gus, jawab Pak Sofyan singkat. Kalau udah berbuah, aku minta loh Pak, tak kesini ambil jatah. Gampang itu Gus, nanti pas sudah musim mangga, kamu kesini aja. Rupanya Pak Sofyan tidak keberatan dengan ucapan Agus yang mulanya hanya bercandaan itu. Tak lama, mobil pick up itu tiba. Agus dibantu oleh sopir mobil mulai menaikkan satu persatu rongsokan, menyusunnya hingga bertumpuk tinggi di mobil. Mobil itu harus beberapa kali menjemput rongsokan karena tidak bisa dibawa sekali angkut. Agus mengeluarkan segenap tenaga untuk mengangkat rongsokan-rongsokan itu. Menjelang waktu zuhur, semua pekerjaan itu telah diselesaikan Agus. Mobil pick up telah pergi membawa rongsokan terakhir. Gus, saya ke masjid dulu, mau jamaah. Kamu makan dulu sana. Pak Sofyan telah rapi dengan membawa sajadah menghampiri Agus di teras. Kau ndak ke musola aja Pak, lebih deket. Sudah biasa jamaah di masjid, duluan ya. Pak Sofyan pamit kemudian berlalu bersama motornya. Agus melirik sekilas pada termos air yang sudah kosong. Ia memutuskan masuk ruang tamu untuk mengambil air gelas di meja. Ruang tamu itu memiliki sekat ke ruang keluarga. Di sampingnya terdapat pintu ke kamar anak sulung Pak Sofyan. Pandangan mata Agus menyapu seluruh isi rumah, sehingga tidak menyadari istri Pak Sofyan telah berdiri di belakangnya menatap curiga. Kamu ngapain Gus? Aduh, Agus tersentak berbalik badan. Bu, ini ambil air. Bu Sofyan menatap curiga kepada Agus yang segera menenggak air gelasan itu. Ini titipan dari Pak Sofyan. Terima kasih ya sudah membantu kami. Dimakan dulu nasinya, baru pulang. Ucapnya seraya mengulurkan sebuah amplop berisi bayaran kepada Agus. Terima kasih Bu. Bu, ini anaknya kemana kok ndak pernah kelihatan? Tanya Agus. Lagi kuliah di luar kota, jawab Bu Sofyan singkat, masih menaruh curiga. Agus yang merasakan atmosfer tak mengenakan tersebut, lantas segera mencuci tangan dan menyantap nasi. Setelah itu Agus bergegas pamit pulang kepada Bu Sofyan. Loh, aku sudah pulang Bu? Tanya Pak Sofyan ketika sudah pulang. Sudah Pak, biar saja cepat pulang, jawab Bu Sofyan setengah ketus. Kamu ini kenapa? Sudah dibantuin kok gitu responnya Bu? Bu Sofyan lantas menceritakan kecurigaannya kepada tingkah Agus tadi. Pak Sofyan mendengarkan dengan serius. Ibu kan jadinya curiga Pak. Apa kata orang-orang soal Agus itu benar? Tandas Bu Sofyan merampungkan ceritanya. Alah Bu, kan ini ndak ada barang yang hilang kan? Ya sudah, yang penting semua pekerjaan sudah beres. Rupanya Pak Sofyan tidak ingin memperpanjang permasalahan itu dan mengajak sang istri beristirahat. Nanti kalau tiba-tiba Agus balik tapi sebagai maling atau rampok gimana? Kan dia sudah hafal letak pintu, jendela, kamar tidur, ruangan-ruangan lain. Gumam Bu Sofyan yang mengekori sang suami memasuki kamar. Halah, sudah. Daripada kamu ngoceh ndak jelas, mending pijitin bapak Bu. Sedangkan Agus setelah bekerja membantu Pak Sofyan, ia kembali menjadi pengangguran. Sesekali waktu ia berkumpul dengan teman gengnya, sekedar berkeluh kesah susahnya mencari kerja. Tetapi dasar teman-teman sesat. Bukannya membantu mencarikan kerja, mereka malah mengajak Agus untuk minum-minum dan menghasut agar mencoba judi togel. Agus enggan karena masih memikirkan sang ibu. Agus memutuskan pulang membawa keputusasaannya. Jalan terakhir yang ditempuh Agus adalah mendatangi juragan dari tempat kakaknya bekerja, meminta diberikan pekerjaan. Juragan baik hati itu bersedia menerima Agus sebagai kuli panggul bahan material yang dipesan pembeli atau membongkar material yang baru datang menuju gudang. Sore itu, Agus nampak tengah menaikkan berkarung-karung semen dan kalsium ke atas mobil pick-up. Ototnya bersembulan dan penuh bercucuran keringat di sekujuran tubuhnya yang bertelanjang dada. Datanglah Mas No yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari toko bangunan tersebut, menghampiri kakak dari Agus yang tengah memeriksa kondisi truk. Ada yang rusak Mas, sapanya ramah. Kakak Agus menyembulkan kepala dari balik kepala truk yang terbuka.
Pak No, biasa pengecekan rutin Pak. Si bos pengen agar kendaraan tetap prima. Wah bagus itu. Agus kemana Mas? Mas No celingukan mencari Agus di antara pembeli yang ada di sekitar toko memilih material. Di samping Pak, lagi menaikkan pesanan. Mau diantar bentar lagi. Mas No kemudian izin menemui Agus. Ia perhatikan cara kerja pemuda itu yang terbilang cekatan. Ditungguinya Agus hingga selesai melakukan pekerjaannya. Baru kemudian ia hampiri. Ya gitu dong pemuda yang keren. Kerja keras, bukan minum miras. Agus menoleh ke arah Mas No, kemudian tersenyum memperlihatkan giginya. Mau pesan material Pak No? Enggak, aku kesini mau nyari kamu. Agus mengernyit. Aku? Iya, gimana betah apa ndak kerja di sini? Pak No udah seperti bos saja kalau tanya. Mereka tertawa. Ya begini Pak, harus dibetah-betahin. Mau lagi butuh uang, meskipun ya harus tenaga ekstra. Lanjut Agus. Mas No menepuk paha Agus. Nah, kalau misal kamu tak ajak kerja bareng aku gimana? Ndak perlu pakai otot, tapi pakai otak dan feeling. Feeling. Mas No menunjuk keningnya. Waduh, aku ndak bisa nyupir Pak. Itu Didin kan bisa. Agus cukup kenal dengan Didin, anak sulung Mas No yang sering ikut bapaknya nyupir. Didin sudah kerja nyupir sendiri Gus. Awalnya ikut aku jadi kenek, tapi sekarang pengen nyopir sendiri katanya. Jadi kalau mau kamu gantikan Didin jadi kenekku, mau ndak? Mata Agus berbinar. Tangannya ia lap dengan kaos tak peduli jika kaos itu semakin kotor dan kumal. Dijabatnya tangan Mas No. Mau Pak, mau. Jadi kapan aku mulai ikut sampean? Mas No geleng-geleng kepala dan tersenyum. Itu kamu pamit dulu sama bos kamu, terus izin ke orang rumah, main ikut-ikut aja. Gampang. Terima kasih ya Pak No, ucap Agus bersemangat. Di sisi lain, malam hari, Agus sedang dipijat oleh ibunya. Ia bercerita tentang tawaran dari Mas No untuk menjadi keneknya. Meskipun sebenarnya berat hati karena tahu jika pekerjaan Agus mengharuskannya untuk pergi-pergi ke tempat jauh dan tak pulang berhari-hari, tetapi desakan dari Agus yang antusias membuat sang ibu menyerah. Bayangin talah Bu, bayaran kenek truk besar itu lebih gede daripada kuli panggul Bu. Nanti Ibu ndak perlu jadi buruh tani lagi, biar Agus yang ngasih Ibu uang. Lah tapi nanti kamu ndak pulang-pulang Le, ucapnya ibunya lemah. Itu Makjah, istrinya Pak No, juga kuat ditinggal suaminya kerja jauh berhari-hari Bu. Sudah Bu, biar aja Agus ikut Pak No. Pak No orangnya baik sama rekan-rekannya. Kita juga kenal baik sama keluarganya, jadi ndak perlu khawatir Bu. Setelah kakaknya Agus yang berjalan menghampiri ibu dan adiknya di kamar Agus. Rupanya ia datang berkunjung sendiri tanpa istrinya. Mengetahui Mas No tiba-tiba mencari Agus, ia tahu pasti Mas No akan memberikan suatu pekerjaan kepada adiknya. Dan benar saja Agus diminta menjadi kenek Mas No. Loh Jupri, kok ndak kedengeran motormu? Istrimu ndak ikut? Tanya ibunya. Boten Bu. Setelah itu Agus dibantu dengan kakaknya, berusaha meyakinkan sang ibu. Kemudian Jupri menerima telepon dari Mas No agar menyampaikan jika Agus benar-benar bersedia. Lusa sudah bisa ikut berangkat Mas No, muat ke salah satu kota di Jawa Barat. Tanpa menunggu tempo, Agus segera mempersiapkan barang-barang bawaan sesuai anjuran sang kakak yang telah berpengalaman menjadi sopir. Tak sabar, ia akan mulai memiliki pekerjaan yang lebih layak dan bergaji besar. Hari demi hari berlalu. Kini Agus sudah 2 bulan lebih menjadi kenek dari Mas No. Agus menjadi akrab dengan keluarga Mas No. Pergaulannya pun kini sudah meluas. Ia banyak berkenalan dengan para sopir dan kenek dari berbagai wilayah. Telah banyak kota di Pulau Jawa ia datangi semenjak menjadi kenek Mas No. Agus senang karena kini ibunya yang telah sepuh itu bisa beristirahat di rumah, tidak lagi menjadi buruh tani. Sayangnya, semenjak Agus bekerja menjadi kenek, kakaknya sudah tak lagi memberikan ibunya jatah uang karena menurut istrinya Agus telah mampu mencukupi kehidupan ibu dan dirinya. Biarkan Le, kan kakakmu juga sudah punya rumah tangga sendiri, ada anak istri. Begitu jawab ibunya ketika Agus mempermasalahkan
kenapa sang kakak lebih menurut pada istrinya. Ibunya tak ingin hubungan persaudaraan kedua putranya merenggang karena soal uang. Sudah hampir 2 minggu, Agus di rumah setelah terakhir muat ke salah satu kota di Jawa Tengah. Dan lusa adalah hari di mana ia dan Masno harus kembali bekerja, mengantar muatan ke Jawa Barat. Perjalanan yang jauh, begitu pikiran Agus, sehingga memutuskan banyak beristirahat, menghemat tenaga. Ia mencoba tidur lebih awal, tetapi kedua matanya masih sulit terpejam. Tidur awal ia lewatkan, karena menjelang dini hari, barulah kantuk mengantarnya tidur. Dalam tidur itu, nampak Agus gelisah. Dipan tempat ia merebahkan diri berderit-derit setiap ia berganti posisi tidur. Pagi hari, ia tersentak bangun dengan peluh membanjiri wajahnya. Mimpi buruk? Esok hari adalah keberangkatannya. Ia melangkah keluar kamar mencari keberadaan ibunya. Tak dijumpai sang ibu. Agus duduk menenangkan diri pada bangku panjang depan rumah. Terdengar suara ibunya bertegur sapa dengan tetangga, kemudian berjalan ke arahnya. Loh, sudah bangun? Ini ibu belikan sarapan. Tadi ibu ndak masak sarapan, jadi beli saja. Habis sarapan mandi ya, ibu mau ke pasar. Agus membuntuti ibunya ke dapur, mengambil piring dan sendok. Enggak, nanti ibu tak antar. Agus merengut seperti anak kecil. Sudah, biasanya ibu juga kemana-mana sendiri kok. Kamu tunggu rumah saja, ibunya bersikukuh. Agus terdiam sejenak. Tersadar, ia jika selama ini memang ibunya adalah wanita mandiri yang melakukan apa-apa sendiri, tak pernah merepotkan dia atau kakaknya. Tetapi hari ini ia ingin terus bersama ibunya. Aduh, beras habis, gula, bumbu dapur, segala macam habis, Gus. Keluhan sang ibu menyadarkan Agus. Ia sendokkan sarapan itu ke mulut kemudian menanggapi. Bu, ibu tenang saja. Setelah ini ibu akan mempunyai beras yang banyak. Setelah Agus pergi nanti, ibu akan mendapatkan uang yang banyak juga buat beli kebutuhan ya, Bu. Si ibu duduk di sampingnya turut serta sarapan. Kerja yang benar-benar dan hati-hati oleh. Bu, nanti Agus juga mau beli baju ah. Bajuku sudah jelek semua. Sebelum pergi aku mau pakai baju yang bagus. Lah kok tumben beli baju, uang lebaran masih lama. Tapi ya sudah, terserah kamu saja. Kalau masih ada uang. Mereka melanjutkan sarapan sambil mengobrol. Lepas sarapan, Agus beranjak ke kamar mandi. Tapi sebelum itu, ia berkata agar ibunya tidak kemana-mana. Ibunya geleng-geleng kepala melihat tingkah aneh anak bungsunya, seperti kembali kecil. Dengan motor bututnya, Agus mengantar sang ibu berbelanja bahan masakan di pasar. Seperti yang dikatakan, Agus juga membeli sebuah baju untuk dirinya. Lepas mengantar ibunya pulang, ia memacu motornya ke tempat teman-temannya. Minum, Gus. Salah seorang temannya menawarkan segelas minuman tuak untuk Agus. Agus menerima uluran minuman itu dan menenggaknya hingga tandas. Hidup memang enak. Tapi kalau ndak tahu tujuan hidup sebenarnya ya buat apa? Loh, baru 1 centak. Centak adalah gelas dari potongan ruas bambu. Baru 1 centak kok sudah mabuk ini anak. Teman-temannya yang lain berseloroh mengundang gelak tawa. Agus hanya sebentar berada di sana. Kemudian ia berpamitan kepada teman-temannya menuju rumah Masno. Setibanya di rumah Masno, Agus merebahkan diri di teras. Disibaknya kaos hingga memperlihatkan perut buncitnya. Kok tambah lemu kamu, Gus? Ucap Yuja dari balik toko kecilnya. Hehe, tapi masih belum ada isinya ini, Mak. Sampean masak apa? Agus beralih duduk berselonjor. Itu aku masak sayur bayam, penyetan lele sama sambel. Makan sana, Didin juga lagi makan itu, Gus. Agus beranjak masuk ke dapur. Memang setelah bekerja bersama Masno, Agus semakin akrab. Bahkan sudah menganggap keluarga Masno seperti keluarganya sendiri. Benar saja, di meja dapur, Didin tengah lahap menyantap masakan Yuja. Loh, Gus, ayo sini makan. Didin menawari Agus. Iya, aku kesini memang mau makan masakan ibumu yang sudah kuanggap seperti ibuku sendiri. Ucap Agus seraya mengambil makanan ke dalam piring. Didin tersenyum tipis. Aneh pikirnya. Selama ini Agus selalu menolak jika ditawari makan, tetapi kali ini tanpa diundang,
Ia datang sendiri untuk makan di rumahnya. Habis minum ya kamu? Agus mengangguk sambil menyuapkan nasi. Mereka mengobrol singkat selama makan. Didin terus mengulas senyum memperhatikan Agus yang makan dengan lahap. Selepas makan mereka melanjutkan obrolan di teras depan. Keluargamu ini keluarga yang baik, Din. Mau menolongku dan tidak memandang rendah aku seperti warga kebanyakan. Kamu beruntung. Sayangi mereka yo, Din. Didin melempari Agus dengan buah rambutan yang disuguhkan oleh Yujah. Ngomongmu sudah kayak orang tua, Gus. Melihat kedua pemuda yang sedang bersenda gurau itu, Yujah turut serta duduk bersama mereka. Masno lagi keluar, tapi semua barang-barangnya untuk kerja besok sudah aku siapkan. Kamu apa ndak siap-siap, Gus? Besok jam 8 tank loh, Gus. Wah, aman, Mak. Kena teladan mana pernah telat. Didin sendiri nggak muat apa? Perketak. Teladan apa wong kamu lu sering telat ditungguin Masno di pom bensin? Ucap Yujah. Disauti tawa dari Didin dan Agus. Diam-diam Agus memperhatikan kalung emas yang dipakai Yujah. Terbilang besar, berbentuk rantai dan bersinaran. Aku masih minggu depan, Gus, muatnya. Kan baru pulang beberapa hari lalu. Jawab Didin mengalihkan pandangan Agus. Dah, gak perlu khawatir. Besok aku tepat waktu dan sudah ganteng. Kembali mereka bersenda gurau sebelum Agus pamit pulang. Selepas motor Agus tak terdengar lagi, Didin saling pandang dengan ibunya. Kok tumben ya, Bu? Agus mau makan di sini. Yujah mengendikan bahunya. Ibu juga ndak tahu. Apa habis minum itu anak terus mabok? Memang habis minum tapi masih sadar kok, Bu. Cuma minum 1 centak katanya. Aneh-aneh aja Gus ini. Sedang yang dibicarakan sudah sampai di rumah dan bergegas mencari ibunya yang sedang melipat baju jemuran. Gus, kamu ndak nyiapin barang bawaanmu ta? Tanya ibunya. Iya, habis ini, Bu. Makan dulu tapi aku sudah masak. Aku sudah makan di rumah Makja, Bu. Ibunya menoleh dan menghentikan aktivitas melipat baju. Lah kok tumben kamu makan di sana? Ndak makan di rumah aja toh, Gus? Ngerepotin Yujah. Sekali-kali ndak apa-apa toh, Bu. Aku sudah sering menolak tawarannya. Ngomong-ngomong, ibu pengen punya kalung ndak? Kok rasanya ibu ndak pernah pakai perhiasan? Agus memperhatikan leher kurus ibunya. Dah tua, Gus. Buat apa mbrahi? Berhias. Mending uangnya buat beli beras dan keperluan rumah. Kalau itu, ibu ndak perlu khawatir. Setelah ini ibu pasti punya banyak persediaan beras. Agus mau menyiapkan tas dulu, Bu. Kemudian Agus berlalu masuk ke dalam kamar. Ibunya tidak terlalu engah dengan perkataan Agus, seolah menganggap hal biasa karena anaknya itu mau berangkat bekerja. Malam harinya sebelum beranjak tidur, Agus menghampiri ibunya yang telah berbaring di kamarnya. Ia hanya berdiri di ambang pintu dan tersenyum pada ibunya. Ibu tidur yang nyenyak ya, Bu. Ucapnya singkat lalu meninggalkan kamar ibunya, meninggalkan tanda tanya dalam kepada ibunya. Kesambet apa anak bungsunya yang dikenal bandel itu kok tiba-tiba menjadi anak manis? Keesokan harinya, Agus telah siap menyandang tas ransel, berdiri menghadap ibunya. Diraihnya tangan keriput itu untuk ia cium punggung tangannya. Beralih pada kedua pipi ibunya lalu memeluknya sekilas. Halah, ngapain toh kamu, Gus? Hati-hati kalau kerja. Ucap ibunya sedikit malu karena tak pernah sebelumnya Agus memperlakukan ia semanis itu. Ibu hati-hati kalau di rumah. Jangan sedih ya, Agus mau pergi nih. Iya Le, hati-hati. Setibanya Agus di pom bensin tempat truk tronton Masno dititipkan, ia menunggu di samping pintu truk. Ia menepati omongannya untuk tidak terlambat dan membuat Masno menunggu. Didin yang mengantar bapaknya takjub melihat Agus sudah datang lebih dulu. Nah, kalau sering-sering gini kan bagus, Gus. Agus cengengesan. Sekali-kali ya, Din. Yang pertama dan terakhir. Kemudian Didin pamit pada bapaknya dan berlalu pulang. Masno mengajak Agus lekas naik ke truk. Mereka menyimpan barang bawaan. Kemudian Masno memanaskan mesin truk terlebih dahulu, sembari menunggu mesin panas. Masno nampak menghubungi seseorang dari telepon genggamnya. Kita ambil muatan dulu. Habis itu lanjut ke tujuan Jawa Barat, Gus.
ucapnya setelah menyimpan telepon genggamnya. "Siap bos," jawab Agus singkat. Rupanya Agus sedang asik menyisir rambutnya dari kaca yang tergantung di depannya. Masno mencoba menggoda Agus. "Dia cacak rambut yang klimis itu." "Alah Gus, rambut kayak rambut kuda gitu disisir-sisir biar apa toh? Mau ketemu bidadari mana kamu?" Agus menghindar dari tangan Masno, yang seraya segera membenarkan rambutnya lagi. Pak No, sirik aja. Sekali-kali aku juga pengen kelihatan ganteng pak." Baru sadar aku bajumu ini baru ya Gus. "Biasanya bajumu pasti ndak karuan." Masno menelisik penampilan Agus yang memakai baju baru yang ia beli dengan ibunya dari pasar kemarin, dipadukan dengan celana jeans belel andalannya. Agus menepuk-nepuk bajunya. "Wow ya jelas dong. Aku kan mau pergi ke tempat yang jauh, jadi harus ganteng pak," ucap Agus bangga. Masno menggeleng-geleng dan mulai menjalankan truk tronton itu. Agus mulai memberikan komando dari sampingnya. Truk tronton Masno telah penuh muatan dan berjalan sesuai rute menuju salah satu kota di Jawa Barat. Seperti biasa, mereka bersenda gurau sepanjang perjalanan itu. Sesekali mereka beristirahat di pom bensin atau rest area. Berkali-kali Agus memperhatikan penampilannya dari kaca spion. "Sudah Gus, sudah ganteng pol. Itu mbak-mbak yang jaga warung juga pasti kepincut," gurau Masno. Pak No, setelah ini aku mau pergi jauh pak. Capek aku. Tapi bapak jangan ikut ya, aku mau sendiri saja." Ocehan Agus itu dianggap angin lalu oleh Masno. "Ngomong apa sih Gus? Mau pergi kemana kamu?" "Jauh pokoknya pak." Dirasa waktu beristirahat telah cukup, truk tronton itu kembali melanjutkan perjalanan. Setelah menempuh beberapa hari dari Jawa Timur menuju ke Jawa Barat, sebentar lagi mereka akan sampai di kawasan pabrik industri, tempat untuk menurunkan muatan. Pabrik itu memiliki pintu masuk yang jauh dari bangunan pabrik dan memiliki jalanan lebar tempat kendaraan berat berlalu lalang. Masno menghentikan truk di depan gudang barang yang telah disambut oleh pegawai-pegawai pabrik. Masno dibantu oleh Agus memarkirkan truk itu, lalu meninggalkannya agar dibongkar oleh para pegawai itu. Di samping gudang telah berjejer kendaraan-kendaraan berat lainnya, dengan para sopir dan kenek sedang beristirahat di salah satu bangunan yang disediakan untuk beristirahat. Masno dan Agus turut bergabung bersama mereka. Satu profesi merasa memiliki ikatan senasib dan sepenanggungan membuat mereka mudah akrab dan diterima dengan baik. Bergantian para sopir dan kenek itu beristirahat atau mandi, dan silih berganti pula kendaraan datang dan pergi. Masno menyuruh Agus untuk mandi terlebih dahulu, sementara dia masih mengobrol dengan salah satu pegawai gudang. Lepas mandi, seperti yang sudah-sudah, Agus kembali mematuk diri pada cermin dalam truk. Masno kembali geleng-geleng kepala saat menyusul ke dalam truk mengambil perlengkapannya. Hari sudah hampir gelap saat itu. "Aku mau mandi dulu, kamu jangan kemana-mana Gus," begitu pesan Masno kepada Agus. Malam hari setelah mengajak Agus mencari makan, Masno bersiap untuk tidur di dalam truk saat Agus membuka pintu truk dengan membawa banyak koran di tangan. "Sudah malam, cepat istirahat Gus. Besok kita muat lagi kembali ke Jawa Timur." Masno kemudian menguap. "Panas banget pak. Aku mau nyari tempat yang enak buat tidur. Pak No di sini aja," ucap Agus kemudian menutup pintu truk. Masno tidak ambil pusing karena bagi dia sudah biasa Agus tidak tidur di dalam truk. Bisa di mana saja yang dirasa nyaman. Kawasan industri di pabrik tersebut buka 24 jam karena banyak kendaraan muatan yang tiba tidak selalu pagi hari. Begitu pula kendaraan yang akan meninggalkan lokasi. Tepat dini hari melintaslah sebuah truk trailer yang hendak meninggalkan pabrik. Jalanan pabrik diterangi lampu jalan yang berjarak cukup berjauhan sehingga terdapat beberapa bagian yang nampak gelap. Di tengah perjalanan, sopir truk itu melihat sesuatu melintang dari samping jalan menuju ke tengah jalan. Sesuatu itu tertutup dengan koran. Tak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Si sopir beranggapan jika itu adalah benda dari pabrik yang terjatuh atau muatan kendaraan yang terjatuh. Truk trailer itu melaju dengan pelan tanpa membunyikan klakson dan menggila sesuatu tertutup koran tersebut. Begitu bunyi sesuatu yang terlindas truk trailer itu,
Awalnya sopir dan kenek truk sempat berpandangan sebelum sang kenek berucap, "Kenapa staf kebersihan pabrik tidak membersihkan area jalanan, Bang? Barang jatuh gak disingkirkan." Truk itu tetap melaju hingga mendekati pos keamanan. Petugas keamanan yang berjaga berjalan menghampiri truk. Si sopir truk menyapa petugas tersebut dengan ramah, tetapi petugas itu meminta agar si sopir menghentikan kendaraan. "Pak, bisa turun sebentar? Sepertinya ada sesuatu yang nyangkut di roda truk, takutnya nanti bisa mengganggu jalannya truk," ucap salah seorang petugas yang menghampiri si sopir. Petugas lainnya berjalan ke sisi roda truk, kemudian disusul oleh kenek truk yang ikut memeriksa kolong truk. Bermodalkan senter yang dibawa oleh petugas keamanan, mereka melihat sesuatu seperti koran yang melekat di sela-sela roda truk. "Oh, tadi sepertinya ada barang atau sampah yang tergeletak di jalan sana, Pak," ucap sang kenek. "Sebentar, Bang, itu kok korannya kayak kotor basah-basah gitu, ada noda merahnya." Petugas itu mengarahkan senter mendekati roda truk. "Loh, kok iya ya, Pak? Itu apa, Pak, yang panjang-panjang melekat itu?" Si sopir truk rupanya telah berdiri di belakang si petugas keamanan. Nampak sesuatu yang lunak berwarna putih kemerahan menempel dan menetes dari koran yang tersangkut. Hening, tidak ada yang berucap. Semuanya menelan ludah. "Pak, boleh pinjam senternya?" ucap si kenek sambil gemetar. Petugas itu menyerahkan senternya. Si kenek berjalan ke arah belakang truk. Dia susuri setiap jengkal kolong truk dengan senter itu. Tepat di bawah jejak ban terdapat sesuatu seperti air atau apalah itu, membentuk jejak basah seperti terseret roda truk. Pelan-pelan kenek itu berjalan mengikuti jejak basah itu, dan lidahnya semakin keluh saat melihat di sepanjang jalan itu nampak potongan-potongan kecil bagian tubuh manusia. Iya, manusia. Bola mata dan usus yang tercacar itu sudah menjelaskan apa yang terlindas oleh truk trailer. Berpangkal pada koran-koran yang berserakan tepat di mana ada sesuatu yang terbungkus koran melintang di tengah jalan. Kenek itu sekuat tenaga berlari dan terbata-bata memberitahu si sopir dan kedua petugas keamanan itu. Mereka kembali menuju ke tempat koran-koran itu berasal dan tak kuasa menahan isi perut melihat pemandangan mengenaskan itu. Seseorang telah mati terlindas truk dengan tubuh yang berhamburan. Innalillahi. Pagi yang masih bermimpi itu cukup gempar. Petugas keamanan bergerak cepat mengamankan lokasi kejadian. Semua orang di lokasi pabrik mencoba menghambur ke arah tergeletaknya jasad tak berbentuk itu untuk menyaksikan dan mendokumentasikan pemandangan mengerikan tersebut. Setiap orang ditanya, atau tepatnya diabsen satu persatu untuk mengetahui siapa orang yang menghilang dan kini telah menjadi jasad tak bernyawa. Masno tergopoh-gopoh terbangun dari tidurnya mendengar hiruk pikuk pabrik, kemudian lekas keluar dari truk saat salah seorang rekan sopir menepuk keras pundaknya. Kenekmu, itu kenekmu kan, Agus?" Iya mas, iya kenekku Agus, kenapa?" "Masih tidur dia, baru aku bangunkan," ucap Masno, masih setengah sadar hendak berbalik arah. "Bangunkan apa? Itu orangnya sudah jadi mayat," bagai tersambar petir. Masno pontang-panting berlari menghambur ke arah kerumunan. Meskipun ia masih belum paham kejadian yang sebenarnya, tetapi ia nekat menerobos kerumunan itu. "Minggir mas, minggir, awas, permisi." "Pak, bapak mengenal orang ini?" tanya salah seorang petugas. "Ya Allah Gusti, Agus," ratap Masno seraya luruh ke bawah. Lututnya lemas melihat potongan lengan Agus. Tangannya menggapai robekan baju yang terdapat pada sisa jasad manusia itu. Baju baru Agus. Secepat itu petugas kepolisian berdatangan ke lokasi pabrik, mengamankan TKP dan membubarkan massa. Beberapa orang yang dirasa bersangkutan turut diamankan, di antaranya 2 petugas keamanan yang menghentikan truk, sopir dan kenek truk trailer, serta Masno. Semua dimintai keterangan, namun belum dikalungi gelar saksi atau tersangka. Kegembaran itu menjalar hingga ke kampung halaman Masno. Setelah menguasai dirinya, Masno segera menghubungi sang istri, Yujah.
Kabar pertama yang ia katakan adalah mengenai keberadaannya di kantor polisi, dan sukses membuat Yujah terduduk lemas sambil menangis sesenggukan. Sari yang mendengar tangisan ibunya segera mengambil alih telepon dari bapaknya. Sama seperti ibunya, Sari menangis. Menangisi keadaan bapaknya, terlebih menangisi kenyataan Agus telah meninggal secara tragis. Masno juga menghubungi sang adik ipar yang juga muat di Jawa Barat untuk menyusulnya ke kantor polisi. Sementara itu, Didin dengan memantapkan hati mengantar sang ibu menemui keluarga Agus dan menjadi penutur bagi Yujah, karena Yujah tak sanggup mengatakan kondisi Agus. "Ya Allah anakku," jerit Bu Agus. Kemudian pingsan, disusul beberapa tetangga yang terkaget menghambur ke rumahnya. Begitu cepatnya kabar kematian tragis Agus menyebar ke seluruh kampung. Rumah Yujah dan Agus ramai dikunjungi warga yang penasaran. Pagi itu sekitar pukul 9, Masno menghubungi istrinya untuk menanyakan kesediaan dari keluarga Agus bila jenazah itu diotopsi. "Tidak perlu Pak, biar jenazah adik saya langsung diantar pulang saja. Kami hanya ingin Agus segera dimakamkan dengan layak. Jasad yang tidak utuh itu biarkan Pak, jangan diapa-apain lagi." Begitu keputusan dari Jupri menerima telepon dari Masno. Ia dan ibunya sepakat agar jenazah Agus tak perlu diotopsi, karena itu artinya jenazah itu akan semakin lama berada di rumah sakit. Mereka ingin Agus segera dikebumikan dengan layak meski tak lagi utuh. Besoknya jasad Agus telah sampai di rumah duka. Teriakan histeris dari sang ibu turut menyayat hati para pelayat. Agus, si pemuda Tambun, kini tinggal jasad bagai tanpa tulang. Pemakaman selesai dilaksanakan tepat selesai azan asar. Tetapi cerita kematian Agus tak kunjung selesai hingga berhari-hari setelahnya. "Katamu mau minta mangga Tokus, kok malah sudah pergi duluan?" ucap Pak Sufyan yang berdiri memandang pohon mangga di halaman rumahnya. Ia turut serta mengantarkan Agus ke pemakaman tadi. Istrinya menepuk dari belakang. "Gus, sudah Pak, jangan diratapi. Nanti kalau Agus beneran kesini nagih janji gimana?" Di lain tempat, keluarga Masno tengah berkumpul di ruang tamu, terduduk tanpa daya. "Kok Kak Agus pergi dengan tiba-tiba ya Pak?" ucap Sari memecah hening. "Gak ada yang tiba-tiba Sar," jawab Didin. "Maksudnya Mas?" Semua orang memandang Didin. Didin mendesah pelan. Coba kita ingat-ingat lagi. Rasanya ada banyak kejanggalan sebelum Bapak sama Agus pergi hari itu. Agus tidak pernah mau makan di sini, ucap Yujah. Dia bilang sama Bapak sengaja mau tampil ganteng, pakai baju baru karena mau pergi jauh, tambah Masno. Firasat, itu namanya firasat kematian. Pak Agus tahu kalau waktunya sudah tidak lama lagi. Dia mencoba pamit tapi kita yang tidak mengerti. Takdir orang tidak ada yang tahu. Kita doakan saja semoga Agus tenang di sana. Dia terpilih karena tidak semua orang ditampilkan kapan kematian akan menghampiri. Beberapa hari setelah pemakaman, Masno beserta beberapa orang dari rekan sejawat sopir dan kenek tempat ia bekerja datang ke rumah Agus memberikan santunan. Di situ ibunya Agus bercerita jika beberapa hari sebelum kepergian Agus, anaknya itu telah menunjukkan gelagat aneh. Sayangnya tidak satu orang pun memahami keadaan Agus saat itu. Dalam kasus ini, polisi tidak menetapkan siapapun sebagai tersangka karena dianggap murni kecelakaan tanpa disengaja. Hari apes, begitu orang-orang kampung menyebutnya. Suasana berkabung selama 7 hari itu nampaknya harus diakhiri dengan percekcokan antara menantu dengan mertua, Marni, istri Jupri. Setelah rumah sepi dari santri yang mengaji dan tahlil untuk Agus, ia hampiri sang mertua. "Bu, kemarin ada yang datang kan, bosnya Agus? Pasti ngasih santunan. Itu para supir gede-gede loh Bu. Pasti dikasih banyak kan? Mbok ya uang itu dipakai untuk memperbaiki rumah. Tapi jangan lupa anak cucumu, saudara, dan ponakannya Agus sendiri." Sang mertua memandang heran si menantu. "Maksudmu apa Mar? Bagaimanapun uang itu milik Agus. Jadi akan ibu pergunakan untuk mengurusi tahlilan sampai 40 harinya, 100 harinya, dan 1000 harinya nanti." "Bu,
Uang sebanyak itu ndak mungkin cuma buat acara tahlilan atau peringatan kematian Agus. Ini sembako dari pelayat juga bisa dijual buat modal kan? Marni menunjuk tumpukan sembako dan berkarung-karung beras di dapur. Memang di kampung Agus, setiap ada warga yang meninggal, maka para tetangga atau pelayat wanita akan datang dengan membawa beras dan berbagai jenis sembako. Kemudian para pelayat akan menerima uang selawat dengan besaran sesuai kemampuan keluarga yang berduka. Sembako dari para pelayat itu masih tersimpan di dapur rumah, hanya diambil secukupnya untuk keperluan sehari-hari dan untuk acara tahlilan. Rupanya Marni silap dengan rezeki di balik kematian Agus. Ia menganggap musibah yang menimpa adalah berkah yang mendatangkan pundi-pundi uang. Jangan kau singgung soal pemberian pelayat itu, Mar. Aku ndak ingin anakku pergi tidak tenang karena ketamakan mbaknya. Semua ini akan ibu pergunakan untuk acara tahlilan Agus. Jika ada sisa, insya Allah ibu akan membeli kalung seperti ucapan terakhir Agus. Sepertinya ia ingin melihat ibu memakai kalung. Mata ibunya Agus mulai berkaca-kaca. Ia memegangi lehernya yang kurus. Marni bercecak. Oh pantas, ternyata ibu sendiri itu yang rakus. Pakai membawa wasiat terakhir dari aku segala. Bilang aja ibu pengen beli perhiasan dari uang santunan itu kan? Hah? Marni, pantas kamu berbicara seperti itu? Hardik sang mertua seraya berdiri mengelus dada. Sudah, Ibu Marni. Kalian itu apa ndak malu terdengar tetangga apa? Di luar masih ada bapak-bapak yang jagong. Jupri yang mendengar percekcokan sang istri dan ibunya segera menghampiri dan menengahi. Alah Jupri we bisa apa pri. Di luar beberapa warga yang masih jagong atau berhenti sejenak setelah tahlilan untuk sekedar bercengkrama mulai berbisik-bisik. Kasihan ya Agus. Kematiannya dianggap ladang uang bagi keluarganya. Yang mati kuburannya masih basah. Yang hidup sudah sibuk ngurus harta sampai mau bubrah. Sudah, kita ndak perlu ikut campur. Udah gede harusnya udah bisa lebih etis. Wes lah Kang. Ayo pulang saja daripada di sini mendengar hal-hal yang tak pantas diucap oleh orang yang baru saja ditimpa kematian. Ayo. Kemudian para warga itu membubarkan diri, meninggalkan tuan rumah yang masih berebut uang santunan kematian Agus. Tidak ada yang mengetahui ujung perdebatan itu, karena setiap hari Marni selalu datang memaksa sang mertua untuk membagi uang santunan atau paling tidak ia datang untuk mengambil beberapa sembako untuk ia pergunakan sendiri. Tak pelak hal ini menjadi cibiran tetangga. Ya awas Jupri, iku lho bojomu Pri, durusi Pri. Sekarang apalagi yang lebih ironis daripada kematian seorang pemuda yang dikenal berandalan tetapi bekerja keras secara mengenaskan, yaitu terlindas truk trailer. Lalu kematiannya dianggap sebagai ladang penghasil uang bagi keluarganya. Gentayangan. Warga meyakini arwah Agus tidak akan tenang di dalam kuburnya. Setidaknya perkara uang bisa dikesampingkan, tetapi soal kematian mengenaskan tersebut, Agus dimakamkan dalam keadaan tidak utuh karena tubuhnya yang berhamburan tergilas roda truk. Setiap arwah pasti ingin melihat jasadnya dimakamkan secara layak dan utuh. Begitupun Agus. Lalu apa mau dikata? Bagaimana menyatukan serpihan kulit dan tulang yang telah melekat pada aspal? Kini warga dikekang suasana mencekam. Kampung itu lepas isya sudahlah sepi, sesepi kuburan Agus sendiri. Di sisi lain, tok tok tok, suara pintu diketuk dari luar. Tok tok tok. Kali ini ketakutan pada pintu rumah di sebelahnya. Tok 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 tok. Penghuni rumah bergeming, bergelung di dalam selimut bersama anak istrinya. Bersama-sama menahan nafas. Andai bisa, keringat pun akan ditahan. Tok 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 tok. Pak, Bu, ndak butuh bantuan ta? Sini aku bantu. Sial. Si pengetuk pintu membuka suara pada salah satu rumah bercat hijau. Pemilik rumah setengah mati menahan gemeletuk giginya sedangkan istrinya sudah bercucuran air mata. Kok diam saja sih ditawarin? Ucap suara itu kemudian hening, meninggalkan semilir angin yang berdesau tak tentu arah. Begitu mencekam keadaan kampung setiap malam. Tanpa aturan tertulis, warga sepakat menutup rapat pintu dan jendela.
mengurung diri di dalam rumah begitu azan Isya selesai berkumandang. Jangan ada yang bertamu dan jangan bukakan pintu jika ada yang hendak bertamu. Bisa jadi itulah hantu. Sementara itu di sisi lain, sudah lapar aku, ayo makan dulu. Kang Prap mengkomando teman-teman petaninya untuk menuju rompok di mana makanan telah tersaji. Sebagai buruh tani, hari ini ia bekerja menggarap sawah milik salah satu warga desa. Saat sarapan, Kang Prap nampak begitu bersemangat melahap makanan di piringnya. Kelihatannya lapar banget, Kang, ujang Kang Pri, temannya. Kang Prap menelan makanannya kemudian menjawab, istriku demam gara-gara ketakutan semalam didatengin Agus. Jadi yang ndak sarapan aku tadi. Yang bener kalau ngomong, Kang, Agus kan sudah ndak ada. Mana mungkin bisa bertamu. Sumpah Pri, rumahku didatengin Agus tadi malam. Tapi wujudnya seperti apa aku ndak jelas lihatnya, ucap Kang Prap menggebu. Diletakkannya piring sarapannya. Aku percaya sama Prapto, seletuk Sardi yang mendengar pembicaraan mereka. Nah, Kang Saraja percaya. Sardi mencondongkan dirinya dan berkata secara bisik-bisik, Agus memang gentayangan. Tiap malam mendatangi rumah-rumah, ngetuk pintu lalu menawarkan bantuan atau minta pekerjaan. Nah betul Kang, betul, persis tadi malam di rumahku. Suara Kang Prap meninggi, mengagetkan kedua temannya. Hus, wujudnya sendiri berbentuk pocongan. Sardi kembali berbisik. Ucapannya membuat Kang Pri dan Kang Prap berdesah kaget. Rumahku juga pernah didatangi. Aku hanya diam, tapi aku singkap sedikit gorden jendela depan. Pas aku intip, ternyata ada pocongan. Bentuknya ya gede, kayak Agus dulu, yang masih lengkap bukan yang hancur. Sardi menceritakan pengalaman rumahnya didatangi sosok yang ia duga sebagai Agus tersebut. Kedua rekannya menelan ludah. Kok dia nawarin bantuan ya Kang? Kok ndak minta dicarikan anggota tubuhnya? Tanya Kang Pri gemetar. Duh, kalau itu yang ndak tahu aku Pri. Malam yang dibenci oleh warga itu pun datang juga. Malam yang selalu mencekam semenjak kematian Agus. Sebelum 40 hari, warga percaya jika arwah Agus akan tetap menjadi arwah penasaran karena belum sepenuhnya pergi ke alam baka. Semua orang hanya bisa senyap menunggu giliran kapan pintu rumah itu akan diketuk. Tok 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 tok. Pak Suf, mangganya kapan panen? Aku minta ya Pak. Dan selamat, rumah Pak Sufyan terpilih untuk menerima Agus sebagai tamu. Bu Sufyan sebagai ibu-ibu jelas telah melaksanakan tugas sebagai makhluk sosial untuk berkumpul dan bersosialisasi dengan para tetangga. Dari situ dia mendengar jelas kabar mengenai teror hantu Agus yang datang setiap malam. Bukan main takutnya ketika mendengar pintu terketuk, diikuti suara Agus meminta mangga miliknya. Sementara Pak Sufyan, meskipun bukan santri atau ahli ibadah, mencoba mengandalkan iman di dadanya untuk menuju ke pintu depan. Bu Sufyan berusaha menahan sang suami tanpa suara, tetapi Pak Sufyan meyakinkan sang istri untuk tetap di kamar. Gus, kamu kenapa kesini Le? Tempatmu bukan lagi di sini. Saya berterima kasih Gus, kamu sudah mau bantu saya waktu itu. Kamu anak yang baik, tidak seperti kata orang-orang. Sekarang pulang yo Le, kata Pak Sufyan di balik pintu. Ucapannya begitu meyakinkan, tetapi ia sendiri tidak yakin sampai kapan kakinya mampu menopang tubuhnya yang sudah gemetaran tidak karuan. Hening, tidak ada sahutan. Tidak diketahui apakah Agus masih berdiri di depan rumah atau Pak Sufyan hanya berbicara pada kekosongan. Di sisi lain, tok 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 tok. Mak Jah, Pak No. Ada apa Gus? Aku pergi ya Pak. Iya Gus, pulanglah, jangan penasaran lagi. Setelah ini ada banyak doa yang menyertaimu. Tidak lagi terdengar sahutan. Yujah memeluk erat Sari, menahan tangisannya. Tangis ketakutan sekaligus tangis haru. Agus datang untuk berpamitan. Semoga setelah ini teror hantu Agus akan berakhir. Sar, besok antar ibu ke rumahnya Agus ya. Ibu mau ngasih sembako untuk acara 40 harinya Agus. Keesokan harinya,
Ibu Agus tengah duduk termenung di bangku panjang depan rumah. Yujah datang bersama Sari, mengucapkan salam, kemudian duduk berdampingan dengan Ibu Agus. "Yu, untuk tambahan acara 40 harinya Agus," ucap Yujah seraya mengasurkan sembako. "Lah kok selalu ngasih toja, jangan repot-repot. Semua keperluannya Agus insya Allah sudah tercukupi." Kemudian wanita tua itu nampak melamun. "Kamu percaya kalau Agus jadi hantu, Jah?" Wanita itu berucap dengan pandangan nanar. Yujah bergeming. Sebagai sesama ibu, ia kalut. Bagaimana perasaannya jika tahu putranya yang telah tiada menjadi hantu gentayangan? Ibu Agus mengartikan kebungkaman Yujah sebagai sebuah jawaban. "Semalam Agus datang ke rumah, Jah. Dia berdiri di dapur. Dia bilang minta makan, tapi aku ngerti maksudnya, Jah. Anakku meminta agar sembako hasil selawat itu dipergunakan sebagaimana semestinya untuk acara tahlilannya dan untuk makan sehari-hari. Lah tapi menantumu." "Bu, Ibu, Agus, Bu." Ucapan Yujah terpotong oleh kedatangan Marni yang memanggil-manggil mertuanya. "Agus semalam datang ke mimpiku. Dia bilang jangan merebutkan uang santunannya, Bu." "Oh, baru sadar kamu, Mar." Dengan gemas Yujah menyahuti ucapan Marni. Yujah juga mengetahui konflik uang santunan yang diberikan oleh Masno dari rekan-rekan kerjanya atas kematian Agus. Yujah cukup menahan diri agar tidak turut serta dalam permasalahan itu, karena merasa itu bukan urusannya. Tetapi kini ia merasa semua ini harus diluruskan. Adikmu itu meninggal juga tanpa kemauannya. Mana mungkin dia mau meninggal demi mendapatkan uang, tapi kamu malah memperebutkan uang itu dengan mertuamu. Sembako itu digunakan untuk keperluan tahlilan dan makan sehari-hari. Dijual boleh asal keduanya sudah terpenuhi. Uang santunan itu biar disimpan ibumu untuk modal 100 hari dan 1000 harinya. Kamu kira cara seperti itu tidak butuh modal banyak apa? Selagi disimpan, biar disimpan dalam bentuk kalung, nanti kan bisa dijual. Hitung-hitung memenuhi keinginan Agus melihat ibunya pakai kalung." Mertua dan menantu itu diam. Otak kecil mereka berusaha memeras ucapan Yujah, membiarkan hening menguasai. Kemudian Yujah meminta maaf karena merasa telah ikut campur urusan keluarga Agus. "Bukan salahmu, Jah. Saya berterima kasih atas bantuanmu kepada Agus dan kepada keluargaku selama ini. Mar, segera panggil tetangga untuk rewang acara 40 harinya Agus." Begitulah hari itu keluarga Agus disibukkan dengan persiapan acara 40 hari kematian Agus. Marni berusaha keras menekan egonya, sementara ibunya berusaha sebijak mungkin mempersiapkan acara tahlilan dan peringatan kematian putranya. Tetangga secara sukarela membantu keluarga itu demi kelangsungan acara, juga demi kesejahteraan tanpa gangguan arwah penasaran. Dan kisah ini pun selesai. Alhamdulillah cerita ini telah selesai dan dapat disimak secara bersama-sama di Fakta Sejarah. Terima kasih ya. Semoga kisah ini bisa memberikan pelajaran untuk teman-teman di Fakta Sejarah dan tentunya untuk khalayak ramai di luar sana. Mari kita doakan sejenak untuk Agus. Ila ruhi Agus Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Terima kasih untuk Mbak Manismu @ini_VJ. Teman-teman juga bisa follow akun Twitter beliau ya. Nanti linknya ada di deskripsi. Dan tentunya terima kasih teman-teman Fakta Sejarah yang sudah menyimak kisah ini di sini. Terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di kisah lainnya.